Halo kawan pajak semua, kembali bertemu dengan kami dalam acara Jaksuscast, Jakarta Khusus Broadcast. Bersama saya, Yoyon Hardianto. Sobat pajak semua, hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu seorang penyuluh ahli muda dari Kanwil DJP Jakarta Khusus. Kita langsung sapa saja. Selamat pagi Pak Hargo. Selamat pagi Mas Yoyon. Oke. Selamat pagi sobat pajak semuanya. Bagaimana kabar Pak Hargo pada pagi hari ini? Alhamdulillah nih, sehat walafiat. Begitu juga, Alhamdulillah. moga-moga Mas Yoyon juga kondisi sehat walafiat. Iya, amin, amin ya robbal alamin. Dan semoga kawan sobat pajak semua di sini juga sehat selalu ya Pak Hargo. Nah, Iya. sobat pajak semua, hari ini kita mau ngobrolin apa nih Pak Hargo? Kita mau ngobrolin enaknya peraturan yang masih hangat-hangatnya kali ya Pak Hargo ya. Salah satunya adalah natura dan kenikmatan, khususnya adalah natura dan kenikmatan untuk daerah tertentu. Tetapi Pak Hargo, sebelum kita ngomongin soal natura dan kenikmatan di daerah tertentu, sebenarnya apa sih Pak Hargo bedanya natura dan kenikmatan supaya sobat pajak ini tidak ada yang salah tangkap? Kadang-kadang masih bingung nih membedakan natura itu apa sih, kenikmatan itu yang gimana gitu. Boleh dijelaskan Pak Hargo apa beda natura dan kenikmatan? Ya baik Mas Yoyon. Jadi kalau kita bicara natura Mas Yoyon, Ya. itu kaitannya dengan barang tuh. Oke. Barang. Tapi barang yang beralih nanti hak kepemilikannya. Dari perusahaan ke karyawan misalnya Betul, gitu. betul. Oh, siap. Ya, kalau misalnya Mas Yoyon dikasih kendaraan nih, ada kemungkinannya kan dua, dikasih hak kepemilikan, dikasih langsung, atau hanya dipakai saja. Oke. Nah, untuk saya berikan satu perbedaan yang bisa menjelaskan biar kita tidak rancu membedakan natura dengan kenikmatan. Fasilitas mobil nih, kalau mobil ini diberikan ke Mas Yoyon, termasuk BPKB-nya, berarti sudah menjadi hak milik punya saya. Mas Yoyon. Oke, siap. Itu natura. Oke. Nah, Kalau tapi kenikmatan, kalau kenikmatan itu mobilnya dikasihkan ke Mas Yoyon, dipakai Mas Yoyon, tapi BPKB-nya tetap di perusahaan nih. Kepemilikannya nggak diberikan. Kata Jadi, kuncinya itu di fasilitas saja. ada perubahan kepemilikan apa Iya, tidak. iya, Kalau ada betul. perubahan kepemilikan natura, Menjadi natura. kalau cuman fasilitas doang Iya. itu kenikmatan gitu Rumah ya. dinas juga bisa seperti itu, rumah misalnya. Oke. Nah, kalau rumahnya termasuk Dikasih. sertifikatnya itu nanti dikasihkan ke Mas Yoyon, Oke, siap. itu natura. Tapi kalau kenikmatan berarti menempati saja. Oke, Kepemilikan tetap di perusahaan. Begitu Mas Yoyon. Oke, siap. Begitu ya, sobat pajak semua perbedaan antara natura dan kenikmatan. Kemudian Pak Hargo, ngomong-ngomong soal natura dan kenikmatan itu bagaimana sih perlakuan perpajakan untuk natura dan kenikmatan yang berlaku saat ini? Gitu boleh disampaikan, siapa tahu apakah ada perbedaan dengan aturan yang lama atau sama-sama aja gitu, nggak ada perbedaan sama sekali gitu. Mungkin boleh disampaikan ke sobat pajak semua Pak Hargo. Baik Mas Yoyon. Jadi kita bicara yang lama dulu nih Mas Yoyon. Oke, Nah, aturan yang lama ya, nah, aturan yang lama, baik. Kalau di undang-undang yang lama itu kan kita menganut untuk pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan itu non deductible di perusahaan. Tidak boleh dibiayakan. Betul. Oh, Jadi oke. kalau ada biaya membeli mobil dinas, mobil itu. Nah, dulu itu kalau mobil ini dipakai oleh karyawan untuk fasilitas karyawan, biayanya nggak boleh dibiayakan. Oke, siap. Gitu. Nah, perlakuannya untuk karyawan, karena di perusahaan tidak boleh dibiayakan, di karyawan juga tidak menjadi penghasilan. Oh, non-deductible, non-taxable. non-taxable, Oke, itu betul. yang aturan yang lamanya ya Itu Pak yang Hargo. Nah, kalau yang sekarang? Nah, kalau yang sekarang kebalikan Mas Yayon. Kalau sekarang pokoknya semua biaya termasuk natura dan kenikmatan selama memenuhi 3M itu ya. Boleh dibiayakan berarti. Biaya untuk operasional perusahaan lah secara inti seperti itu, secara prinsip seperti itu deductible, boleh dibiayakan. Tapi juga begitu juga untuk karyawan, karena itu deductible, di karyawan juga menjadi taxable, menjadi tambahan penghasilan. Berarti berubah 180 Iya. derajat ya Pak Hargo. 360 Mas Yoyon. Kalau 360 kembali lagi. Kembali lagi ya. Iya benar. 180 derajat ya. 180 derajat. Bagi perusahaan dulu non deductible menjadi deductible. Betul.
bagi karyawan dulunya non taxable menjadi taxable sekarang. Betul. Berarti sekarang point view-nya itu malah ke karyawan dong. Betul. Berarti Pak Hargo ya. Apakah itu akan menjadi objek pajak atau tidak bagi si karyawan? Iya. Terus kalau gitu, kalau kita ngomongin soal taxable bagi si karyawan, apakah semua natura memang harus dipotong PPh 21 misalnya ke karyawan Pak Hargo, atau ada pengecualian yang tetap menjadi non taxable gitu maksud saya, atau gimana Pak Hargo untuk karyawannya nih sekarang? Untuk karyawan, untuk karyawan prinsipnya tadi taxable. Sekarang kan taxable prinsipnya, tapi ada yang dikecualikan. Apa aja tuh Pak Hargo yang dikecualikan? Misalnya makanan minuman yang disediakan di tempat kerja. Oke, kalau jadi, misalnya makan siang lah mungkin misalnya karyawan gitu ya, dikasih makan siang nggak usah dihitung PPh 21-nya gitu ya. Shift malam mungkin makan malam begitu ya. Oke, siap. Seperti makan minum itu, makanan dan minuman. Kemudian nah ini yang akan kita bicarakan di kali ini, mungkin nanti kita bicara lebih detail gitu ya, yaitu natura dan kenikmatan yang diberikan di daerah tertentu. Oke. Nanti daerah tertentu kita bahas lebih lanjut lah ya Pak Hargo ya. Baik. Yang ketiga itu yang natura dan kenikmatan yang harus diberikan oleh perusahaan, yang hubungannya dengan ya keharusan lah. Ada undang-undang atau aturan yang mengharuskan perusahaan menyediakan itu. Contohnya misalnya dulu ketika zaman COVID itu kan kita kenal tuh APD ya, nah kalau nakes kan harus pakai APD begitu ya. Seperti itu. Kalau misalnya perusahaan atau rumah sakit swasta yang dia membeli APD itu boleh dibiayakan seperti itu, atau mungkin untuk keselamatan kerja K3 misalnya, ya itu juga seperti itu. Karena memang harus ya. Harus disediakan gitu ya. Baik Pak. Ya, kemudian yang keempat itu yang banyak bersumber. Juga, ya. Ada 5 Mas. Ada 5. Baik. Baru 3 tadi ya. Iya benar. Nah, yang keempat yang bersumber dari APBN atau APBD, APBDes mungkin gitu ya. Itu juga. Ini dari pemerintah lah ya gampangnya gitu ya Pak Hargo ya. Betul. Kemudian yang ada jenis dan batasan tertentu. Oke, siap. Ini berarti sebenarnya natura itu sekarang harusnya menjadi taxable, menjadi objek pajak, sobat pajak semua. Tetapi tadi disampaikan Pak Hargo ada 5 hal tadi ya. Makanan dan minuman, kemudian daerah tertentu, kemudian keharusan pekerjaan bersumber dari APBN, APBD, dan natura dengan jenis dan batasan tertentu. Nah, sobat pajak semua, seperti yang disampaikan oleh Pak Hargo, ada 5 pengecualian natura yang sekarang statusnya tetap menjadi non taxable. Dan kali ini kami di sini akan membahas khusus untuk natura yang dikecualikan karena sobat pajak dalam hal ini wajib pajak gitu ya, memiliki keputusan Direktur Jenderal Pajak karena ditetapkan sebagai daerah tertentu. Ngomong-ngomong soal daerah tertentu nih Pak Hargo, apa sih sebenarnya yang disebut sebagai daerah tertentu Pak Hargo? Kalau dulu kita mengenal ada daerah terpencil. Oke. Daerah tertentu itu daerah yang terpencil gitu ya, sederhananya, atau gimana? Kalau dulu ada daerah terpencil, ada daerah tertinggal malah dulu itu. Nah, cuma kalau konotasi ini kan jelek ya, negatif. Iya, benar. Maka ada kemudian istilah daerah tertentu dalam undang-undang perpajakan nih Mas Yoyon. Daerah tertentu itu sebenarnya adalah daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi perkembangan. Ya. Jadi daerah itu memiliki potensi untuk dikembangkan. Tapi karena kondisi prasarana umumnya, kemudian sarana umumnya maupun sarana yang ada di situ itu ya memang masih perlu dikembangkan. Ya. Sehingga dengan demikian misalnya ada perusahaan tuh mau investasi di daerah tersebut, berarti dia harus menyediakan sarana dan prasarana yang pemerintah belum mampu untuk menyediakan di sana. Perusahaan yang menyediakan begitu. Nah, kalau ditetapkan pada daerah tertentu seperti itu, nanti sarana prasarana yang dibangun oleh perusahaan itu boleh tuh menjadi, kalau menjadi biaya kan boleh. Menjadi biaya sekarang udah nggak jadi masalah karena kan natura dan kenikmatan pada dasarnya sekarang sudah deductible kan Pak Hargo ya. Tapi bagi perusahaan, bagi karyawannya itu kan menjadi taxable harusnya, menjadi penghasilan. Nah, dengan penetapan sebagai daerah tertentu ini, maka pengeluaran-pengeluaran yang berupa fasilitas tadi atau mungkin natura-natura yang diberikan di daerah tertentu itu tidak menjadi penghasilan yang dihitung sebagai penghasilan karyawan yang digabungkan dengan gaji, tunjangan dan sebagainya begitu Mas Yoyon. Oke, siap. Jadi kurang lebih daerah tertentu itu
daerah yang sebenarnya ada potensi ekonomi di sana, tapi fasilitas di sana kurang memadai, kurang lebih seperti itu ya, sobat pajak yang disampaikan oleh Pak Argo. Mungkin bisa dikasih contoh Pak Argo, perusahaan apa tuh contohnya yang seperti itu biasanya tuh yang mungkin sobat pajak punya gambaran yang disebut sebagai perusahaan yang di daerah tertentu tuh yang seperti apa gitu. Ini hanya contoh aja gitu ya. Contoh gini Mas Yon, ini juga udah beberapa kali kita lakukan di Kanwil Jakarta khusus, misalnya ada permintaan penetapan daerah tertentu untuk kebun sawit tuh. Perusahaan sawit. Sawit. Kalau perusahaan sawit itu ya hampir nggak ada, yang di kota kan nggak ada ya. Benar. Masih daerah-daerah yang jauh begitu. Karena kan luas biasanya ya Pak Hargo, dan itu perlu lahan yang cukup luas dan biasanya diambilnya yang di pinggir, agak ke pinggir ya. Di daerah-daerah yang memang masih tersedia lahan yang luas. Kalau di perkotaan saya rasa masih sudah tidak ada lah begitu ya. Lahan yang segitu luas untuk sawit. Nah, gitu. Nanti kita mau ke sana aja Mas Yoyon, harus dari Jakarta harus terbang dulu. Habis itu sambung pakai kendaraan umum. Kadang-kadang nyambung lagi pakai tungkang, gitu. pakai perahu gitu ya. Sehingga baru nyampe ke tempat tersebut. Nanti di tempat tersebut itu dari jalan rayanya masuk ke lokasinya juga melalui jalan tanah, jalan batu begitu. Jalan merah gitu kali ya, jalan merah, jalan yang belum beraspal. Berapa kilo ke sana itu kita nggak ketemu manusia satupun gitu. Maksudnya perumahan kali ya. Kalau manusia kan pasti punya pegawai dong di sana ya Pak Hargo ya. Oke. Jadi kurang lebih contohnya yang disebut sebagai perusahaan yang kemungkinan bisa ditetapkan sebagai daerah tertentu itu adalah perusahaan sawit misalnya contohnya. Tapi tidak hanya itu kan ya Pak Hargo ya. Semua perusahaan sih sebetulnya gitu. Siap. Selama memenuhi persyaratan daerah tertentu tadi. Nah, seandainya nih Pak Hargo, ada sobat pajak yang merasa perusahaannya itu berkedudukan di lokasi yang jauh dari fasilitas tadi gitu ya, dan supaya dia dapat cap daerah tertentu gitu ya, apa yang harus dilakukan oleh wajib pajak Pak Hargo? Ya, wajib pajak tersebut harus mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai daerah tertentu kepada, nanti tujuannya kepada Kepala Kanwil tempat wajib pajak tersebut terdaftar, yang meliputi KPP, yang meliputi Kanwil tersebut. Nanti ditujukannya ke KPP tapi lewat KPP dulu. Betul. Alamatnya itu alamat Kanwil, tujuannya alamat Kanwil, tapi melalui KPP terdaftar. Supaya biasanya sih sobat pajak ini supaya dapat bukti penerimaan surat, ya kan Pak Hargo ya. Jadi nanti ngitungnya dari tanggal bukti penerimaan surat gitu ya. Dari KPP itu. Oke, siap. Nah, permohonannya apa aja yang harus dilampiri oleh sobat pajak Pak Hargo ketika sobat pajak pengen mengajukan permohonan penetapan daerah tertentu. Nah, sobat pajak juga kalau misalnya ada yang mau ditanyakan terkait permohonan daerah tertentu boleh langsung menuliskan di kolom chat, nanti kita coba bacakan seandainya ada pertanyaan. Silakan Pak Hargo. Permohonan tadi yang disampaikan oleh wajib pajak itu kira-kira apa aja yang harus dilampirkan oleh wajib pajak? Silakan. Jadi prinsipnya harus mengajukan surat permohonan tadi. Satu, ada surat permohonannya. Kemudian yang kedua itu dia ada mencantumkan NIB-nya. Ada apa? Ada NIB itu nomor induk berusaha. Itu ada fotokopinya itu. Kemudian ada foto lokasi. Permohonan, NIB, foto lokasi. Peta lokasi. Oke, peta siap. Lokasi. Untuk gampang supaya ditemukan di mana gitu ya Pak. Betul. Siap. Dan nanti di surat permohonan itu juga harus mencantumkan titik koordinat. Titik koordinat. Tujuannya untuk apa nih titik koordinat ini Pak Hargo? Nah, nanti di syarat terpenuhi atau tidaknya itu dari sarana-sarana fasilitas umum, beberapa sarana fasilitas umum itu diukur dari titik koordinat itu. Karena ada syarat jarak. Misalnya kalau jaraknya di bawah 5 km misalnya seperti itu tidak memenuhi syarat misalnya. Nah, itu dihitungnya dari titik koordinat tadi. Berarti titik koordinat ini menjadi sesuatu yang penting ya sobat pajak yang disampaikan oleh Pak Hargo tadi, bahwa untuk menentukan apakah daerah itu termasuk dalam kriteria daerah tertentu atau tidak, maka akan dilakukan kunjungan lokasi ya berarti Pak Hargo ya. Kunjungan ke lokasi wajib pajak gitu ya. Jadi kami istilahnya pemeriksaan tujuan lain. Pemeriksaan tujuan lain untuk penetapan daerah tertentu. Baik. Ya. Dan itu diukur jaraknya.
Iya, Oke, diukur. dan ngukur jaraknya itu dari titik koordinat yang disampaikan oleh wajib pajak Wajib dalam pajak. surat permohonannya. Betul. Oke. Jadi nanti kita ke lokasi itu sambil membawa surat permohonan itu, kemudian di sana nanti kita akan ya memvalidasi lah istilahnya. Kita validasi di situ di permohonan disampaikan misalnya SD, ada SD di sebelah mana begitu. Nanti kita lihat SD-nya di mana, kemudian kita ukur. Oh, Ya. oke, Tidak pakai siap, meteran siap. tadi Mas Yoyon ya. Kalau kita pakai meteran baju kira-kira perlu berapa meter gitu? Perlu berapa gulung gitu ya, Pak Iya. Argo ya. Tapi intinya titik koordinat itu menjadi sesuatu yang penting dalam penentuan apakah wajib pajak bisa ditetapkan sebagai daerah tertentu atau tidak gitu ya Pak Argo ya. Ya, betul karena tadi ngitungnya dari situ dan ada syarat jaraknya dalam permohonan dalam pemberian persetujuan itu ada syarat jarak. Nanti kita bicara tentang syarat-syarat jaraknya Siap, itu. siap, siap, Mas Yoyon. siap. Nah, selain tadi disampaikan Pak Hargo kan tadi harus ada surat permohonan, kemudian juga ada NIB tadi, Ya. peta lokasi, Ya. nah dan titik koordinat. Selain ini, kira-kira supaya nanti dikabulkan gitu, ada syarat lainnya nggak yang harus terpenuhi secara administrasi di DJP-nya gitu, dengan Dijen Pajaknya gitu Pak Ya. Hargo? Nanti di kita itu setelah ada permohonan itu termasuk nanti ada pemeriksaan daerah tertentu tadi, Ya, pemeriksaan untuk pemeriksaan untuk tujuan lain. tujuan lain itu nanti secara administrasi kita juga akan mengecek tuh Mas Yoyon. Apakah permohonan itu diterima atau tidak? Syarat tambahannya itu yang pertama itu SPT. SPT PPh Badan sudah masuk 2 tahun terakhir. 2 SPT tahun tahunan terakhir. aja. Ya. Oke, SPT tahunan, terus? Kemudian SPT masa juga nih Mas Yoyon. Oke, Masa selain PPN. SPT tahun. Oh, tapi SPT masanya PPN PPN-nya saja, aja. ya. Kalau SPT tahunan tadi kan 2 tahun 2 tahun terakhir. Kalau untuk SPT masa PPN? 3 masa terakhir. Oke. Itu sudah disampaikan. Itu Tapi yang kalau pertama. SPT lainnya nggak ada, kayak SPT PPh 21 enggak. gitu nggak? Oh, berarti yang dicek hanya SPT tahunan dan SPT masa harus sudah lapor. Iya. Iya, Pak Hargo ya. Iya, masa Oke, siap. PPN-nya aja. Kemudian yang kedua, tidak punya utang pajak. Oke, jadi kalau sobat pajak ini mau mengajukan penetapan daerah tertentu, kemudian masih ada utang pajak, segera lunasi gitu ya. Sebelum SK-nya dikeluarkan, Harus SK segera, penetapan harus kalau aja misalnya dalam penelitian gitu, Mm-mm. ternyata masih ada utang pajak, nanti akan saya minta dulu, Pak wajib pajak, ini bayar dulu dong biar diterima. Kalau nggak oke. dibayar, nggak kita terima kan begitu. Karena syaratnya tadi utangnya sudah lunas Sudah semua lunas, ya, utang betul. pajaknya Ya. gitu ya. Oke, ada lagi Kemudian syaratnya Pak ada Hargo? satu lagi, tidak sedang dilakukan proses tindak pidana perpajakan. Oke, Jadi nanti kita juga akan ngecek tidak tuh, Mas. tidak dilakukan tindak pidana, tidak disidik gitu ya, Ya, paling tidak bahasa ada sederhananya buka, itu ya. Tidak ada buper, Kalau ada tidak ada penyidikan begitu ya. Tapi kalau pemeriksaan berarti boleh ya. Pemeriksaan tidak ada masalah. Oke, kalau jadi sobat pajak ketika sobat pajak sedang dilakukan pemeriksaan tetap bisa mengajukan yang namanya penetapan daerah tertentu. Ya. Tetapi kalau sudah masuk ke ranah tindak pidana, maka nanti sobat pajak tidak bisa mengajukan permohonan penetapan daerah tertentu gitu ya Pak Hargo ya. Mengajukan boleh, Oh gitu ya. cuma nggak disetujui gitu. Oh iya betul. Sobat pajak boleh mengajukan, tetapi nanti kemungkinan besar jadi ditolak kalau sedang dalam proses tindak pidana di bidang perpajakan. Nah, kalau gitu supaya sobat pajak makin jelas Pak Hargo gitu ya. Tadi Pak Hargo bilang akan diukur nih dari titik koordinat jarak-jaraknya tadi. Boleh diinformasikan nggak Pak Hargo? Kira-kira yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak itu apa aja sih yang mau diukur gitu ya? Supaya sobat pajak ini bisa dapat SK daerah tertentu gitu. Nah, nanti yang akan kita teliti itu, Mas Yon, ada 11 sarana prasarana, 11. Banyak ya. Ya, Banyak 11 11 ya. sarana prasarana. 11. Nah, dari 11 sarana prasarana itu agar bisa disetujui permohonannya itu harus memenuhi minimal 6. Oke, berarti sobat pajak nggak usah khawatir. 11 memang banyak, tapi ternyata dari 11 itu asalkan tadi berapa Pak Hargo? 6. Ya, 6. Asalkan 6 saja sudah terpenuhi, berarti disetujui gitu ya Pak Betul. Hargo. Boleh diinfokan tuh 11 Ya, itu apa aja Pak tapi Hargo? 6 ini harus ada satu yang berupa prasarana kayak prasarana jalan ya. Oh, transportasi gitu ya. Transportasi. Jadi ada prasarana sarana Umum. umum ekonomi itu, kemudian ada prasarana transportasi. Oke, prasarana ekonomi dan prasarana transportasi. Iya. Oke. Untuk yang transportasi itu ada 3, untuk yang umum itu ada
berarti sisanya berapa? 8. 11 dikurangi 3, 8. Oke. 8 dan 3. Nah, harus ada dari antara 6 yang Disetujui terpenuhi tadi. itu, yang memenuhi itu, harus ada salah satunya dari yang 3 tadi. Oh, berarti 6 dari 11, tapi 6 itu minimal 1 harus dari sarana yang transportasi tadi. Oke. Betul. Boleh dijelaskan yang sarana umum apa, yang transportasi ini apa yang dimaksud Pak yang Argo? umum dulu. Oke, yang umum dulu. Yang Berarti pertama, yang 8 ya, yang 8 yang dulu. 8. Yang pertama listrik. Listrik. Syaratnya biar bisa memenuhi itu adalah listriknya tidak pakai PLN. Oke. Berarti kalau nggak ada PLN, tapi kan nggak mungkin nggak ada listrik kan di sana ya. Iya. Tetap ada listrik, tapi listriknya tidak dari PLN Tidak gitu ya. dari PLN. Oke, jadi siap. kalau masih bisa dijangkau PLN, berarti bukan daerah-daerah terpencil amat. Begitulah gitu. namanya. Berarti filosofinya kriteria nomor satunya dia bisa terpenuhi syarat pertama kalau tidak ada PLN. Atau kalau ada PLN tapi sering mati lampu gimana tuh Pak? Kalau sering mati lampu juga ada ininya juga, menjadi tidak layak. Ya, ada tapi tidak layak. Oke. Tidak layaknya itu dalam seminggu tingkat kematian pemadaman listriknya itu minimal 40 jam. Apa tuh? Oh, 40 jam. Oke. Jadi kalau satu minggu itu berapa? Satu minggu itu 7 hari. Ya 7 hari kali 24 jam. Ya. Yang 40 jam ya seminggu. Ya, 40 jam. Oke, siap. Berarti dia terpenuhi sebagai daerah tertentu kalau tidak ada listrik dari PLN. Ya. Kalaupun ada tapi sering mati lampu gitu ya, Ya. maka sebenarnya itu juga masih kategori memenuhi. terpenuhi. Iya. Untuk listrik doang tuh. Untuk listrik. Oke, selain listrik apalagi Yang Pak kedua Argo? air bersih. Oke. Jadi air minum itu, air minum, air mandi lah, air kebutuhan air bersih itu tidak disediakan oleh PDAM. Oke. Jadi misalnya perusahaan bikin sumur, yang sering kita temui kan, Sumur. bikin sumur dalam itu, ya. kemudian dinaikkan, ditampung dalam bak yang besar, kemudian dialirkan ke fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan di tempat tersebut. Bisa untuk pabriknya, bisa untuk perumahan karyawannya. Karena di daerah tertentu biasanya perumahan itu di dalam hutan, kawasan hutan itu begitu ya. Oke, siap. Berarti nggak mungkin ada PDAM juga gitu. Iya. Tapi sebenarnya kalau ngomongin PDAM, kalau listrik sih rumah kampung saya ada Pak. Tapi kalau PDAM belum tentu ada juga ya, kan jarang juga. Tapi intinya kalau airnya itu tidak dari PDAM sebenarnya sudah bisa terpenuhi gitu ya Pak Hargo ya. Tapi ya sama listrik tadi juga, kalau listrik itu ada tingkat kematian tadi, ini tingkat juga pemadaman listriknya gitu ya. Untuk air juga begitu juga. Kalau ada PDAM ternyata sering mati, sering nggak ada air gitu ya. Itu juga masih termasuk memenuhi. Jadi sama kayak listrik, walaupun ada PDAM tapi sering mati gitu ya, maka tidak layak menjadi. Sebenarnya terpenuhinya ada, tapi menjadi tidak layak gitu ya Pak Hargo. Baik, berarti sudah ada listrik, kemudian air. Yang ketiga apa Pak Hargo? Yang ketiga adalah perumahan. Nah, ini kan perusahaan-perusahaan yang di pelosok-pelosok begitu biasanya menyediakan perumahan untuk karyawan tuh. Iya, perumahan untuk ditempatin si karyawan kan maksudnya Pak Hargo. Karena apa? Karena tidak ada perumahan yang bisa disewa. Kan gitu. Ya. Bisa jadi nanti kalau di daerah tersebut ternyata ada perumahan besar, bisa disewa, ya bisa jadi mungkin perusahaan nggak memberi fasilitas perumahan, tapi fasilitasnya adalah disewakan perumahan, kan begitu ya. Nah, selama tidak ada fasilitas perumahan yang bisa disewa, atau tidak ada perumahan yang dapat disewa yang memenuhi kebutuhan jumlah karyawan di situ, ya, itu ada jaraknya. Kalau yang ini dalam jarak kurang dari 5 km. Dari 5 km. Jadi kalau misalnya dalam jarak radius 5 kilo, dalam radius 5 kilo itu ada perumahan yang dapat disewa, maka tidak terpenuhi untuk daerah tertentu. Tapi kalau ternyata ada perumahan yang dapat disewa tapi lebih dari 5 kilo, berarti sebenarnya tetap terpenuhi karena dibatasinnya 5 kilo. Iya, betul. Kalau misalnya ini kebun sawit kan di tengah hutan tuh Pak Hargo ya. Kemudian ada perumahan desa sebelah dan itu cukup untuk semua pegawainya tapi jaraknya lebih dari 5 kilo. Berarti tetap terpenuhi. Memenuhi syarat. Tapi kalau dalam jarak 5 kilo baru tidak terpenuhi gitu ya. Gitu. Ya, dalam beberapa pemeriksaan yang sempat kami lakukan sih memang pemenuhan ini ya pasti terpenuhi lah, karena posisi kan mesti di tengah
Hutan Iya jauh sih. lah, jauh dari pemukiman begitu ya. Bener. Mak Keluar keluar ke jalan raya aja ya, udah lebih udah dari udah udah 5. lebih jauh dari 5 kilo Iya gitu betul. ya. Oke, oke. Jadi yang pertama tadi tidak ada listrik dari PLN, tidak Ya, ada air dari PDAM, kemudian tidak ada perumahan yang dapat disewa dalam jarak 5 5 kilo. kilo. Yang keempat apa Pak Hargo? Yang keempat itu rumah sakit atau Oke. poliklinik lah. Rumah sakit, poliklinik, puskesmas Iya, sama ya. ya. Dalam jarak 5 kilo juga. Oke. Jadi Kalau 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 lebih dari 5 kilo ya udah pasti disetujui gitu ya, ya. Tapi untuk syarat itu untuk memenuhi syarat gitu ya. yang poliklinik tadi Iya, atau rumah sakit. Tapi kalau dalam jarak 5 kilo udah ada poliklinik, berarti polikliniknya langsung tercoret. iya, iya Dia betul. tidak terpenuhi Tidak gitu ya. terpenuhi. Tapi kalau misalnya dalam kurun atau dalam radius 5 kilo itu tadi Pak Hargo ada poliklinik tapi ada ternyata harus pada bayar gitu ya. Ada ketentuan lebih lanjut nggak Ada. kalau yang Jadi poliklinik dalam jarak 5 kilo ini? dia harus poliklinik tersebut bisa diakses dengan JKN. Oh, Jaminan BPJS ya? BPJS lah kalau Oh, sekarang gitu oke. ya. Itu. Jadi kalau dia nggak bisa melayani, nggak boleh melayani BPJS, Mm-mm. berarti meskipun di bawah 5 kilo, Hah? berarti masih tetap memenuhi syarat. Oke, jadi sebenarnya dalam jarak 5 kilo ada poliklinik atau ada puskesmas, tapi nggak bisa BPJS. Berarti tetap syarat itu terpenuhi untuk daerah tertentu ya. Iya betul. Ada tapi menjadi tidak layak tadi kata-katanya ya Pak Argo. Oke, berarti tidak ada listrik PLN, tidak ada air dari PDAM, tidak ada perumahan yang dapat disewa dalam jarak 5 kilo. Kemudian rumah tidak sakit. ada rumah sakit poliklinik dalam jarak 5 kilo. Kemudian apa lagi? Kan ada Sekolah. 8 tadi. Iya. Sekolah. Yang berikut sekolah. Sekolah ini juga ada Sekolahan. batasannya 5 Ada kilo. batasan 5 kilo juga. Oke. Itu SD, SMP, SMA. Nah, itu SD, SMP, SMA ini boleh negeri, boleh swasta Pak Argo? Atau gimana Yang nih 5 kilo itu? disediakan pemerintah. Oke, berarti jarak 5 kilo itu adalah SD negeri, Iya. SMP negeri, SMA negeri. Betul. Kalau misalnya MAN juga boleh. MAN negeri boleh. Swasta gitu berarti ada sih 5 kilo tapi swasta gitu ya. Itu nanti masuk kategori tidak layak. Oh, ada tapi menjadi tidak layak karena Iya. bukan dibangun oleh pemerintah. Oke, siap. Itu udah kelima berarti sekolah. Kelima, betul. Terus yang keenam apalagi Pak Hargo? Yang keenam itu tempat olahraga atau rekreasi lah. Oke, Untuk hiburan gitu kali untuk ya. hiburan ya betul. Ini harus yang bersifat tetap atau gimana Pak Hargo nih? Yang bersifat permanen. Oke. Berarti kalau yang sarana yang bisa digusur-gusur itu bukan permanen Bukan, ya? bukan misalnya kalau dulu di kampung Mm-mm. itu pas habis panen itu Oh, bisa. sawah ya? Sawah itu bisa jadi Sawah tempat atau main sepak ladang bola gitu, gitu ya. jadi teman itu bukan ya karena kan bukan permanen. Itu jaraknya juga ada jaraknya Pak Ada Argo? jaraknya 5 kilo juga. Oke, berarti udah semuanya 5 kilo ya? 5 kilo. Perumahan, kemudian sekolah, kemudian rumah sakit, kemudian tempat olahraga atau hiburan tadi semuanya 5 kilo. 5 kilo. Oke, siap. Itu yang keenam. Ya. Yang ketujuh? Itu yang olahraga tadi. Heeh. Ya mungkin juga dalam batas 5 kilo itu dipenuhi, Hah? tapi kalau kurang dari 3 juga Oh, tidak layak oke. juga begitu. Jadi Bisa cuma sebenarnya satu, begitu. jadi sebenarnya pemerintah ini baik banget Iya, ya kalau saya bilang ya Pak Hargo ya. Dibilang daerah tertentu kalau tidak ada fasilitas olahraga dalam jarak 5 kilo. Tetapi kalau misalnya dalam jarak 5 kilo sobat pajak ada fasilitas olahraga tadi, tapi cuma ada satu. Cuma ada satu, ya tetap memenuhi Oh, begitu. tetap memenuhi karena syarat tidak terpenuhi kalau sudah 3. Kalau ada 3 baru dicoret. Kalau Betul. ternyata cuman ada fasilitas olahraga 1, maka sobat pajak tetap boleh mengajukan penetapan daerah tertentu gitu ya Pak Hargo Betul. ya. Oke. Terus apalagi nih Yang Pak Hargo? berikutnya yang ke-7 berarti ini Yang ketujuh tempat peribadatan. tempat sholat gitu kalau Ya. saya muslim gitu ya. Masjid, gereja atau mungkin Oke. tempat ibadah yang lain begitu ya. Itu ada jaraknya juga. Ada jaraknya juga 5 kilo. 5 juga. kilo. Oh, Gitu. serba 5 kilo ya. 5 kilo itu sebenarnya pendek ya Pak Hargo ya. Apalagi kalau kita bicara di daerah tertentu tadi, Iya. daerah yang 5 jauh kilo sana, itu begitu. jangan-jangan cuma 5 menit kali atau 2 menit kali ya. Iya. Karena kan tidak ada macet pasti di Tidak ada sana macet. ya. Cuma kadang-kadang jalannya kan jalan Oh, tanah oke. juga, Karena jalan gitu tanah ya. jadi agak lama Agak juga. lama juga. Tapi 5 kilo itu sebenarnya pendek ya. Iya betul. Pendek Pak Hargo. Oke. Kalau di kita ya udah ada banyak sekali di kota-kota besar udah banyak sekali fasilitas begitu dalam jarak Jarak 5 5 kilo. Tapi kita bicara di Daerah tertentu. tadi. Oke, siap. Oke, berarti itu tadi wah
fasilitas ibadah. Kemudian tempat beribadah. itu yang ketujuh. Yang ketujuh, kedelapan? yang kedelapan yang terakhir untuk fasilitas ini, fasilitas umum ini adalah pasar. Pasar itu maksudnya pasar rakyat, pasar yang dibangun pemerintah Pasar gitu ya? yang dibangun Pemda juga. Kalau misalnya ada pasar apa namanya itu, pasar kaget kan kadang itu. Yang Ya. hilang muncul gitu ya? Itu nggak dihitung, itu nggak dihitung. Tapi pasar ya mungkin ya ada bangunannya, memang disediakan fasilitas itu oleh Pemda atau mungkin kalau di daerah ya Pemdes mungkin ya intinya pasar rakyat lah pasar, ya, pasar rakyat, dan itu ada di situ memang gitu ya, dan itu jarak diukur juga 5 kilo juga. Oke. Pak, kalau misalnya dalam jarak 5 kilo ada pasar gitu ya, tapi masih bisa ngajuin nggak Pak Hargo? Atau ada kayak tadi fasilitas olahraga harus 3 gitu juga. Untuk pasar juga 3 juga. Oh alah, jadi kalau cuman ada pasar satu sebenarnya masih bisa juga mengajukan daerah tertentu masih ya. Bisa dalam jarak 5 kilo ada pasar cuman satu. Boleh ngajuin daerah tertentu juga? Ya jangankan di daerah tertentu kayak gitu. Mungkin di daerah Jawa gitu, kayak di daerah tempat saya tinggal dulu begitu ya. Itu jarak 5 kilo ada 3 pasar itu udah agak susah juga ya. Karena biasanya di sana begitu ya. Biasanya kan pasar itu kadang per kecamatan gitu ya Pak Hargo ya. Kadang ada satu kecamatan belum tentu ada kan begitu ya. Jadi sobat pajak itu yang baru yang 8 ya. Saya izin mengulang ya Pak Hargo biar gak lupa nih sobat pajak semua. Supaya sobat pajak bisa mengajukan yang namanya permohonan penetapan daerah tertentu, tadi disampaikan oleh Pak Hargo. Harus memenuhi 6 dari 11 begitu ya. Nah, Pak Hargo tadi udah menyampaikan 8 nih sobat pajak semua. Yang pertama, ketika tidak ada PLN, tidak ada listrik PLN. Kalaupun ada tapi ternyata sering mati gitu ya, itu masih boleh ngajuin. Kemudian tidak ada air ya Pak Hargo ya dari PDAM. Kemudian tidak ada perumahan yang dapat disewa dalam jarak 5 km. Tidak ada fasilitas puskesmas, poliklinik yang dapat dipakai oleh karyawan dalam jarak 5 km. Kemudian tidak ada fasilitas sekolah dalam jarak 5 km, atau ada tapi sebenarnya bukan negeri gitu ya. Kemudian tidak ada fasilitas peribadatan dalam jarak 5 km, tidak ada fasilitas olahraga dalam jarak 5 kilo, ataupun ada tapi adanya cuma satu gitu, itu masih boleh ya. Tapi kalau udah ada fasilitas olahraga tapi lebih dari 3, itu baru nggak bisa gitu ya. Kemudian sama pasar, tidak ada pasar dalam jarak 5 kilo, dan kalau misalnya pasarnya kurang dari 1 dalam jarak 5 kilo masih diperbolehkan gitu ya. Kurang dari 3 gitu ya Pak Hargo ya. Kalau misalnya cuma 1, 2 itu masih boleh. Tapi kalau misalnya dalam jarak 5 kilo sudah ada pasar 3, maka itu tidak memenuhi. Itu baru yang 8 tadi. Kemudian tadi Pak Hargo menyebutkan dari 6 dari 11 itu kan salah satunya harus yang terkait transportasi. Betul. Nah, berarti yang terkait transportasi ini apa aja nih Pak Hargo? Transportasi berarti ada 3 karena tadi ada 8 gitu ya. Ada 8. Kan 8 tambah 3 11 kan gitu ya. Iya, betul. Yang pertama ketersediaan jalan dan jembatan. Jalan umum dan jembatan. Jadi, jalan itu harus jalan raya maksudnya ya. Jalan yang dibangun oleh pemerintah. Sarana umum, umum oleh pemerintah. Jaraknya ada jarak juga ini Pak Hargo. Ada jarak dari lokasi titik koordinat. Dari titik koordinat harus 5 kilo minim. Tapi 5 kilo itu kan kalau di kebun ya dekat ya. Karena kan fasilitasnya di tengah kebun ya Pak Hargo ya misalnya. Makanya tadi begitu titik koordinatnya itu udah 5 kilo lebih masuk dari jalan raya itu, mesti hampir dapat dikatakan semuanya itu terpenuhi. Oh iya betul, karena kan kalau udah jarak ke jalan raya saja udah lebih dari 5 kilo, maka jarak ke sekolah, kan, ke pasar, ke fasilitas rumah sakit gitu ya, itu pasti udah lebih dari 5 kilo, karena jarak ke jalan rayanya aja udah lebih dari 5 kilo. Iya juga sih Pak Hargo ya. Meskipun ada jalan umum, tapi kalau misalnya kondisi jalannya memprihatinkan, kalau di daerah-daerah Sumatera ini biasa terlihat seperti itu, jalan rayanya itu berlubang-lubang, aspalnya udah nggak tahu kemana begitu ya. Jadi cuman kelihatan hitam sedikit gitu ya, bekas-bekas aspal gitu ya. Kalau hujan jadi rata begitu ya, karena apa? Karena penuh air kan begitu ya. Nah kalau yang seperti itu juga termasuk tidak layak nanti masuknya dia. Ada tapi tidak layak. Karena jalannya rusak gitu ya Pak. Oke, itu yang pertama nih, jalan. Terus yang kedua itu pelabuhan laut, udara, itu sungai begitu ya. Itu juga tidak ada. Atau ada tapi dalam jarak
lebih dari 50 km. Nah, kalau ini 50 kilo. Kalau ini nggak 5 kilo lagi Nggak ya. 5 kilo ini. Jadi untuk sobat pajak tadi kalau ngukur jalan umum itu cuma 5 kilo Pak Hargo. Tapi kalau untuk mengukur ada pelabuhan atau ada bandara itu nggak 5 kilo tapi 50 kilo. 50 kilo. Kalau ternyata lebih dari 50 kilo ya udah terpenuhi ya. Sebenarnya. Oke. Terus ada lagi di radius 50 kilo ada pun misalnya. Tapi kalau itu bukan bandara resmi, pelabuhan resmi, itu juga tidak dihitung. Kadang-kadang kan ada yang wajib pajak yang bangun pelabuhan sendiri. Betul. Kadang ada pelabuhan bandara sendiri juga. Iya, bandara sendiri kan, juga, Pak Hargo, ya kan? Ya. Berarti kalau kayak gitu itu nggak dihitung sebagai jarak 50 kilo tadi. Berarti ini harus benar-benar yang dibangun oleh si pemerintah dong. Betul, karena kita bicara fasilitas umum. Oke, berarti ada jalan umum 5 kilo, bandara pelabuhan 50 kilo, kemudian satu lagi, ini baru 2. Satu lagi yang ketiga, terakhir berarti yang ke-11 ini. Iya betul, yang 11 itu transportasi umum. Oke, itu maksudnya bisa transportasi udara, umum itu bisa darat, bisa laut. Transportasi yang dimaksud di sini adalah transportasi yang bertrayek. Yang lewatin lokasi sobat pajak semua berarti ya. Lokasi kebun itulah itu ya. Oke, jadi kalau misalnya ada angkot yang melewati lokasi berarti itu tidak terpenuhi gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya pegawainya sobat pajak untuk menuju ke lokasi mereka harus masih nyewa charter dan sebagainya karena nggak ada angkot, nggak ada angkutan desa, itu bisa aja terpenuhi berarti ya. Kan di kebun nggak ada angkutan yang lewat juga. Betul. Kan Pak Argo. Bahkan akhirnya karena kondisi seperti itu kan wajib pajak sendiri biasanya menyediakan angkutan untuk karyawannya itu. Baik kayak untuk, bus gitu ya? Ya baik untuk anak-anaknya misalnya untuk sekolah tiap hari itu atau mungkin juga untuk karyawan ketika liburan atau liburan biar nggak kerja begitu mungkin juga begitu kan dari perumahannya ke lokasi dia kerja kan bisa jadi tidak di situ kan agak jauh kan itu juga biasa disediakan. Tapi dengan trayek tadi kalaupun ada kadang-kadang ada nih kadang-kadang ada yang plat hitam tuh. Nah, kalau di daerah kan kadang-kadang masih ada itu plat hitam itu ya. Itu juga bukan trayek ya. Masih memenuhi meskipun ada angkutan seperti itu. Berarti boleh saya ulang tadi ada 11. 11 itu 6 saja terpenuhi sudah bisa ditetapkan sebagai daerah tertentu. Betul. Dan salah satunya harus yang terkait transportasi tadi ya, jalan umum, kemudian pelabuhan atau bandara, yang terakhir adalah ada transportasi nggak yang lewat ke lokasi wajib pajak gitu ya. Betul, Pak Argo ya. Oke. Berarti sebenarnya sobat pajak semua, apabila sobat pajak itu melihat nanti di checklist aja, ya kan gitu ya Pak Argo. Kan tadi ada 11 kriteria. Nanti sobat pajak checklist sendiri gitu. Apabila ternyata sudah memenuhi 6 dari 11 dan dari 6 itu salah satunya dari yang transportasi, maka sobat pajak bisa mengajukan yang namanya permohonan daerah tertentu gitu. Nah, dampaknya kalau misalnya sobat pajak sudah memperoleh fasilitas atau memperoleh cap daerah tertentu, maka bagi karyawannya itu atas fasilitas yang diberikan oleh perusahaan tidak menjadi objek pajak gitu ya Pak Hargo. Betul, ya? Apa aja tuh kira-kira yang tidak menjadi objek pajak itu Pak Hargo? Ya, ada banyak juga sih fasilitas yang diberikan perusahaan itu biasanya apa aja tuh? Yang bisa dikecualikan dengan daerah tertentu ini. Yang pertama tempat tinggal. Tadi kan juga ada perumahan tadi betul. Bisa rumah, bisa mes, bisa istilahnya ada rumah tapak, ada ya yang kalau tentang kayak barak begitu atau apa semacam itu begitu. Karena nggak mungkin ya kalau buruh yang atau karyawan yang ada di perusahaan sawit mereka nginep di bawah pohon sawit karena di luar kan keluarnya aja udah jauh banget tadi gitu betul, ya Pak Hargo ya. Harus misalnya harus dia tinggal di luar kebun itu juga transportasinya juga susah begitu ya. Maka biasanya disediakan tuh perumahan. Berarti itu bukan objek bagi karyawan gitu ya. Betul. Jadi, terus biasanya apa lagi ini fasilitas selain mes? Pelayanan kesehatan misalnya. Jadi biasanya di dalam kebun itu ada kliniknya, gitu ya diberikan klinik. Nanti kalau klinik sudah tidak mampu menangani baru mungkin ke rumah sakit rujukan yang ada. Biasanya ada kerjasama juga dengan perusahaan seperti itu. Berarti yang terkait fasilitas kesehatan di daerah tertentu juga dikecualikan dong dari objek 2. Satunya si karyawan gitu ya. Apalagi Pak Hargo. Kemudian biasanya itu yang sering. Ada beberapa perusahaan yang memberikan fasilitas pendidikan untuk keluarga atau anak-anak si karyawan tadi. Saya beberapa kali ke tempat wajib pajak yang mengajukan daerah tertentu juga bisa ada sekolahnya. Jadi, udah kayak kota sendiri dong ya. Ada rumah sakit, iya kan? Ya. Ada poliklinik.
gitu ya. Ada mes, Bahkan ada kadang-kadang ada ini juga sekolah. ada Mm-mm. kayak swalayannya juga gitu. Itu biasanya dikelola Oh. oleh ya koperasi Oh, karyawan lah begitu oke. ya. Kayak model Alfamart, Ah, Indomaret, tapi tapi punyanya dikelola karyawan, oleh di koperasinya si koperasi karyawan karyawan. betul seperti Karena itu. mereka juga susah juga sih Pak Hargo kalau Ya, kita mau harus belanja keluar keluar begitu gitu ya. ya. Kan itu supaya karyawannya pada betah Pada betah juga betul. kan Ya. gitu. Itu pendidikan tadi. Mm-mm. Yang ketiga ya, yang keempat Biasanya. itu Terus ada lagi Pak Hargo? sarana peribadahan. Biasanya Oke. kalau mungkin di komunitasnya di situ banyak muslim, biasanya dibikinkan Masjid. masjid, musola Oh, gitu ya. oke. Dan kadang kalau yang campuran juga Mm-mm. diberikan gereja biasanya seperti Oke. itu ya. Itu kemudian yang berikutnya Mas Yoyon, pengangkutan, Sarana antar jemput. sarana antar jemput untuk Itu juga karyawan itu juga bukan dari objek 21 ya. iya, Tapi bagi perusahaan boleh jadi boleh biaya. jadi biaya ya, baik untuk si karyawan Mm-mm. sendiri maupun untuk keluarganya Oke, tadi. siap Itu. siap Pak Hargo. Kemudian masih ada lagi juga. Banyak banget berarti ya fasilitas Iya, ini ya. makanya kalau di Berarti- kebun itu udah kayak di kota tersendiri begitu loh. Biar oke. mereka tidak perlu keluar, tapi sudah ada fasilitas di Intinya dalamnya. biar betah ya. Iya. Jadi perusahaan membangun fasilitas di situ dan fasilitas yang diberikan itu tidak akan dipotong PPh 21, Iya. tidak akan menjadi objek pajak bagi si karyawannya gitu ya. Betul. Nah, Apalagi tadi tuh contohnya lagi fasilitas Pak? olahraga. Oke. Nah, mau nggak mau dalam satu komplek ya harus Iya. ada fasilitas Biar olahraga. guyup juga kali Iya, ya Pak betul, Argo. untuk kegiatan Jadi bersama ada kayak warga mungkin gitu ya. volley gitu kali ya. Iya. Volley, sepak bola gitu ya. Tapi Boleh itu. tidak termasuk olahraga mewah lah istilahnya begitu ya. Contohnya Golf misalnya. Ah, Nah, misalnya dijadikan lapangan golf itu, ya itu tetap menjadi penghasilan bagi karena itu karyawan, terlalu tidak mewah disediakan. ya. Iya, itu misalnya ada apa sih? Untuk trek-trekan balap motor Oh, misalnya oke. sudah disediakan apa ada alat ada lokasi trek gitu ya. Oke. Itu. Atau mungkin pacuan kuda mungkin. Itu kan olahraga yang mewah banget. Ya yang Pak kita Argo juga ya. nggak pernah. Iya nggak benar. pernah. Kita saja nggak pernah pakai. Oke, siap. Ya model seperti itu yang tidak dikecualikan. Oke, siap. Paling Terima kasih yang Pak Argo. olahraga umum dikecualikan. Jadi ketika sobat pajak nanti membangun fasilitas, ketika sobat pajak mempunyai cap daerah tertentu Ya. atas fasilitas tadi mulai dari penginapan, kemudian sekolah, kesehatan, olahraga, peribadatan, maka karyawannya tidak perlu lagi dipotong PPh 21 atas fasilitas yang diberikan oleh Tersebut. perusahaan gitu ya. Baik Pak Hargo, coba saya lihat dulu apakah di sini ada beberapa teman yang sudah pertanyaan gitu ya untuk daerah tertentu. Oke, sepertinya aman Pak Hargo nih. Sepertinya berarti sobat pajak ini sudah sudah ahli semua gitu ya. Sudah jelas dengan penjelasan dari Pak Hargo, semoga ya. Ya Ini mudah-mudahan karena terjangkau sosialisasi yang dilakukan oleh teman-teman pajak ya, lah gitu. betul. Mm-mm. Nah, kalau ini tidak ada pertanyaan nih Pak Hargo, saya lihat dari atas ke oke, saya cek dulu. Tidak ada. Berarti aman Pak Hargo, tidak ada pertanyaan dari teman-teman sobat pajak. Nah, kalau boleh sedikit closing statement untuk penetapan daerah tertentu ke teman-teman wajib pajak yang sudah hadir menyaksikan kita hari ini Pak Hargo. Boleh? Ya, baik. Jadi kalau dulu wajib pajak mengajukan daerah tertentu itu untuk kepentingan perusahaan, maka pengajuan ketetapan daerah tertentu itu sekarang lebih cenderung ke fasilitas untuk karyawan. Oke. Nah, daripada nanti perusahaan itu harus membebani PPh baru nih, ya sebenarnya bukan baru sih, tapi ada objek baru untuk karyawan. Saya rasa pengajuan untuk ditetapkan sebagai daerah tertentu ini menjadi sangat penting bagi karyawan, bagi perusahaan maupun bagi karyawan. Untuk itu silahkan mungkin wajib pajak yang merasa berada di daerah tertentu, kategori daerah Ya. tertentu tadi, 6 silakan. dari 11 tadi ya Ya. Pak Hargo ya. 6 dari Sebelum 11 tadi. mengajukan juga bisa me-assess sendiri begitu ya, self assessment lah begitu ya. Apabila kira-kira memenuhi 6 syarat tadi, 5 dan 1 tadi bisa memenuhi syarat, silahkan untuk diajukan ke Kanwil masing-masing. Ke Kanwil terdaftarnya yang Terdaftarnya. pusatnya ya Pak Betul. Hargo ya. Jadi kalau sobat pajak itu terdaftar di misalnya pusatnya di Kanwil DJP Jakarta khusus, tapi cabangnya di Kalimantan, maka mengajukannya ke
Kanwil DJP Jakarta Khusus melalui KPP tempat terdaftarnya. Oke, Betul. siap. Baik. Mungkin itu ya Sobat Pajak semua untuk bincang-bincang pajak pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Hargo sudah Sama-sama, hadir dan Mas sudah Yayan. berbagi dengan Sobat Pajak semua. Dan Sobat Pajak, kami juga sekali lagi selalu mengucapkan terima kasih atas kontribusi Sobat Pajak selama ini dalam ikut membangun Indonesia tercinta kita gitu ya. Dan tetap mari kita jalankan kewajiban perpajakan kita dengan baik. Ya. Untuk itu sekian dari kami, saya Yoyon Hardianto. Saya Hargo Nugroho. Kami pamit, selamat pagi Sobat Pajak semua dan sampai ketemu di Jakarta Khusus Broadcast berikutnya. Selamat pagi semuanya.